Oke, selamat pagi semuanya. Apa suara saya terdengar ya? Dengar Kak. Oke. Nah, hari ini kita akan coba bahas beberapa soal bab 9 lagi, tapi mungkin bagian yang akhir ya. Silahkan mungkin kalau dari kalian ada request soal yang mau dibahas, mulai dari nomor berapa? 21 ya. Silakan. Oke, kalau belum ada mungkin kita mulai dari nomor 21 ya. Oke, saya pilih yang E deh. Oke, nomor 21 kita disuruh menentukan uraian deret pangkat dari fungsi berikut. Tentukan jari-jari kekonvergenan setiap fungsi terkait dengan deret geometri. Oke, jadi sebenarnya eh, kalau kalian ingat, kalau misalkan kita punya deret geometri yang bentuknya seperti ini, satu ditambah R, ditambah R kuadrat, ditambah R pangkat 3, dan seterusnya. Nah, kalau misalkan deret ini konvergen, artinya rasionya itu di antara min satu dan satu, maka dia akan konvergen kemana ini? Dia akan konvergen ke satu per satu min R ya. Oke, selama apa? Selama R-nya di antara min satu dan satu. Oke, nah konsep ini akan sering kita pakai ya ketika kita menentukan deret pangkat dari suatu fungsi. Jadi untuk jadi dari deret geometri di atas kita bisa peroleh deret pangkat untuk fungsi.
Kalau kita punya fungsi yang seperti ini, fx sama dengan 1/1 min x adalah apa? Fx sama dengan 1/1 min x sama dengan 1 tambah x kuadrat tambah x pangkat 3 dan seterusnya. Oke, atau dalam notasi sigma, ini sigma dari eh, n sama dengan 0 sampai tak hingga x pangkat n ya, gitu. Oke. Nah, sekarang kita akan mencoba memunculkan bentuk yang seperti ini, gitu ya, untuk fungsi yang ada di bagian E. Mungkin kalau ide saya, untuk fungsi yang E itu kita coba menuliskan dia sebagai pecahan parsial ya. Oke, jadi kita mencoba menuliskan 3x per x min 1 kali x tambah 2 sebagai pecahan parsial. A per x min 1 ditambah B per x tambah 2. Oke. Nah, mungkin ini cara lain untuk menghitung ini ya, koefisien pecahan parsialnya. Kita bisa kalikan kedua ruas dengan penyebut ruas kiri. Oke, berarti dikalikan dengan x min 1 kali x tambah 2, sehingga kita peroleh ruas kirinya jadi 3x sama dengan ruas kanannya A dikalikan x tambah 2, gitu ya. Kalau yang suku yang ini, saya kalikan dengan ini, nanti dapatnya adalah A dikali x tambah 2 ditambah B kali x min 1. Nah, terus kita samakan koefisien ya, ruas kiri dan ruas kanan. Berarti ini 3x sama dengan AX ditambah 2A ditambah BX min B, gitu ya. Berarti ini 3x sama dengan AX tambah BX ditambah 2A min B, gitu ya. Berarti ini 3x sama dengan A ditambah B dikali X ditambah 2A min B. Oke, berarti ini tinggal disamakan saja koefisien di ruas kiri dan ruas kanan. Oke, ruas kirinya. Di sini hanya ada 3x ya. Berarti kita hanya punya koefisien untuk x, yaitu 3. Nah, koefisien untuk x di ruas kanan itu adalah A plus B. Sehingga persamaan pertama itu adalah A plus B sama dengan 3. Oke. Nah, persamaan yang kedua itu adalah koefisien untuk x pangkat 0 ya, atau konstantanya. Konstanta di ruas kanan itu adalah 2A min B. Konstanta di ruas kiri itu nggak ada. Tapi nggak ada ini kan sama saja dengan ditambah 0 ya. Oke, 3x itu kan sama saja dengan 3x tambah 0. Berarti konstantanya di ruas kiri itu ya, kita bisa ambil 0 ya. Berarti persamaan yang kedua itu adalah 2a min b sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa eliminasi b ya. Langsung saja kita bisa jumlahkan untuk mengeliminasi b, sehingga kita peroleh 3a sama dengan 3. Berarti a-nya 1. Gitu ya. Oke, kalau a-nya 1, b-nya gimana? Cari b dengan mensubstitusikan ke salah satu persamaan. Pakai saja yang pertama.
Oke, maka di sini ya B-nya akan sama dengan 3 min A. Berarti sama dengan 3 min 1 sama dengan 2. Gitu ya. Oke. Berarti kita bisa menuliskan F sebagai pecahan parsial. Di si fungsi F yang awalnya 3x per x min 1 kali x tambah 2 ini akan sama saja dengan A per x min 1 artinya 1 per x min 1 ditambah 2 per x tambah 2. Gitu ya. Oke, nah sekarang kita manfaatkan deret pangkat yang bentuknya seperti ini. Oke, jadi kita mencoba memunculkan bentuk ini, 1/1 min x ya, dari bentuk yang kita punya. Gimana caranya? Gini ya caranya. Jadi untuk suku yang ini dulu. Suku yang ini itu kan sebenarnya bisa kita tulis dalam bentuk 1/minus dari sat, eh, minus dari minus x tambah 1. Ya kan? Karena kalau minusnya saya kalikan ke dalam, nanti dapatnya adalah x min 1. Oke, ditambah, oke, yang suku kedua mungkin bisa saya tuliskan jadi, oke, duanya saya keluarkan dulu, berarti yang di dalam kurung jadi apa kira-kira? Jadi, x per 2 tambah 1, gitu ya. Oke, nah sekarang suku yang ini, itu kan bisa saya tuliskan dalam bentuk minus dari 1/1 min x ya. Nah, ini kita sudah munculkan bentuk yang seperti di atas ini, 1/1 min x. Nah, tapi kalau yang suku kedua gimana caranya? Yang suku yang ini, ya kita bisa tuliskan dia sebagai, oh ya ini mungkin ada yang harus disederhanakan dulu. Yang bisa disederhanakan, duanya bisa dicoret ya. Oke, lalu kita bisa tuliskan suku keduanya itu menjadi seperti ini. 1/1 minus, nah ini minus x per 2. Nah ini sama saja ya, karena minus kali minus sama dengan plus ya. Nah sudah, kita tinggal gunakan eh, deret pangkat yang ini ya, yang warna biru ini. Tapi sebenarnya bentuk yang warna biru ini itu bisa kita perumum dia ya. Oke, secara khususnya kan bentuknya kalau kita punya 1/1 min x, ini kan sama dengan 1 tambah x tambah x² tambah x pangkat 3 dan seterusnya. Atau kalau dalam notasi sigma seperti ini. Tapi ini syaratnya apa? Syaratnya x-nya harus di antara -1 sampai 1. Gitu ya. Nah, secara umum, ya ini bisa diperumum. Jadi 1/1 min kotak ya. Jadi kotaknya ini nanti kita bisa isi dia dengan apapun. Oke, 1/1 min kotak itu sama dengan 1 tambah kotak kuadrat, tambah kotak pangkat 3, dan seterusnya. Nah, kalau pakai notasi sigma, ini jadi sigma dari n sama dengan 0 sampai tak hingga kotak pangkat n. Nah, dengan syarat apa? Dengan syarat si kotaknya harus di antara -1 dan 1. Nah, perumuman dari bentuk 1/1 min x itu bisa kita gunakan untuk menentukan deret pangkat suku yang kedua ini. Gitu. Oke? Oke. Nah, sekarang suku yang pertama dulu, berarti ini minus dari
1 per 1 min X. Berarti minus dari 1 tambah X kuadrat, tambah X pangkat 3, dan seterusnya. Terus kita jumlahkan dengan yang ini. Nah, dengan memanfaatkan perumuman, berarti kita pilih kotaknya berapa ini? Kalau untuk suku yang ini. Coba. Yang jadi kotak di sini adalah ini kan, minus dari X per 2. Oke? Berarti ya kita isi aja si kotak-kotak ini dengan minus X per 2. Berarti jadinya apa? 1 tambah minus X per 2 tambah minus X per 2 kuadrat tambah minus X per 2 pangkat 3 dan seterusnya ya. Gitu. Sehingga kalau dalam notasi sigma ini minus sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga X pangkat n kita jumlahkan dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga minus X per 2 pangkat n ya. Oke. Atau ini sigmanya bisa kita satukan ya. Sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga minus X pangkat n ditambah minus X per 2 pangkat n. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, deret ini akan konvergen ketika apa? Oke, hati-hati ya. Ini dua suku ini, dia konvergennya beda. Oke, untuk yang ini, sebenarnya dia konvergennya itu ketika X-nya dari min 1 sampai 1. Ya, tapi kalau yang satunya, itu konvergennya ketika si kotaknya itu di antara min 1 dan 1. Artinya apa? Artinya ketika minus X per 2 di antara min 1 dan 1. Oke, nah sekarang kita coba sederhanakan. Kalau kita punya pertidaksamaan seperti ini, oke, ya kita kalikan semuanya dengan 2, kita akan peroleh min 2 kurang dari min X kurang dari 2 gitu ya. Terus kita kalikan semuanya dengan min 1, berarti ini jadi 2. Nah, hati-hati kalau dikalikan dengan negatif, artinya seluruh tandanya berubah ya. Jadi lebih besar dari X, lebih besar dari min 2. Berarti untuk yang bagian ini, dia akan konvergen ketika X-nya di antara min 2 sampai 2. Oke, berarti ini akan konvergen ketika X-nya di antara 2 sampai, sorry, di antara min 2 sampai 2. Nah, yang satunya di antara min 1 sampai 1, yang satunya di antara min 2 sampai 2, agar keduanya sama-sama konvergen, berarti kita ambil irisannya. Nah, irisan dari interval yang ini dengan interval yang ini, berarti yang mana? Kita ambil yang lebih kecil ya, atau yang lebih pendek. Yang lebih pendek berarti yang ini. Oke, berarti syaratnya agar deret ini konvergen ya, syaratnya si X-nya harus di antara min 1 sampai 1. Gitu ya. Oke. Terus ditanyakan apa tadi? Jari-jari konvergen ya. Berarti kalau seperti ini, dia konvergennya di antara min 1 sampai 1, jari-jari kekonvergenannya berapa itu? Setengah dari panjang interval ini ya, sebenarnya ya. Jadi jari-jari kekonvergenan, ini setengah dari panjang interval. Panjang intervalnya kan 2 ya.
Jadi setengah dari 2 itu 1. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Atau sudah cukup paham? Oke, nah sekarang kira-kira ada yang mau ini request soal? Silakan coba dibaca dulu. Oke, gimana? Kalau belum ada request, mungkin saya bahas nomor berikutnya. Masih menentukan deret pangkat, tapi kita akan manfaatkan operasi turunan atau integral pada suatu deret pangkat yang lain, ya. Saya pilih yang D, oke. Fx sama dengan ln dari X, sorry, ln dari satu tambah X per satu min X, ya. Nah, ini gimana ini? Kita pakai sifat logaritma, ya. Masih ingat kalau saya punya ln dari A per B, ini sama dengan apa ini? Logaritma dari A per B sama dengan, sama dengan apa? Ln, ln A diapakan? Dikurang ln B. Gitu kan? Oke. Nah, berarti fungsi ini bisa kita tuliskan dalam bentuk ln satu tambah X dikurang ln satu min X. Gitu ya. Oke.
Nah, sekarang tugas kita adalah mencari deret pangkat dari masing-masing bagian dari fungsi ini. Nah, ingat bahwa ln itu apa? Integral dari seper ya. Jadi kalau ada integral seper X itu ln X ya. Oke. Nah, jadi di sini mungkin kita berangkatnya dari, oke, ingat bahwa hmm, atau perhatikan bawah aja ya narasinya. Integral dari 1/1 tambah X atau variabelnya pakai T saja deh. Hmm, oke, ini mungkin integralnya dari 0 sampai X ini ya. Berarti kan ini ln dari 1 tambah T dihitungnya dari 0 sampai X ya. Oke, berarti ini akan sama dengan ln 1 tambah X dikurang ln 1. Nah, ln 1 itu kan 0 ya. Berarti ini sama dengan ln 1 tambah X ya. Oke. Nah, sekarang berarti kita tahu nanti untuk menentukan deret pangkat yang bagian ini, kita bisa manfaatkan deret pangkat yang fungsi yang ini. 1/1 tambah T. Ya. Nah, begitu juga dengan yang ini. Hmm, bentar. Integral 0 sampai X, 1/1 min T, gitu ya. Nah, ini hati-hati. Ini kalau menggunakan metode substitusi, nanti dia akan muncul minus ya. Oke, jadi anti turunan dari 1/1 min T itu adalah minus dari ln 1 min T. Oke, ini dihitung dari 0 sampai X, hingga jadinya ln, sorry, ini ada minusnya ya. Minus ln 1 min X gitu ya. Minus, terus minus ln 1. Nah, serupa dengan yang sebelumnya, ln 1 itu 0, berarti ini jadi minus ln 1 min X ya. Gitu. Oke. Nah, sekarang ini akan kita gunakan ya untuk menentukan deret pangkatnya. Seperti dari sini, ya kita bisa tuliskan ln 1 plus X itu sebagai integral dari 0 sampai X, 1/1 tambah T dt, gitu ya. Terus kita tambahkan dengan deret pangkat untuk minus ln
1 min X ya. Nih, minus ln 1 min X itu kan sama dengan integral ini. Oke, integral 0 sampai X 1/1 min T dt. Oke, nah sekarang kalau kita punya fungsi yang 1/1 plus atau 1/1 min, kita kan bisa memanfaatkan deret pangkat seperti yang sebelumnya ya, pakai yang ini. Oke, nah mungkin untuk yang ini perlu dimodifikasi sedikit ya. Jadi 1/1 tambah T saya tuliskan sebagai 1/1 min T. Gitu ya. Tambah yang ini integral 0 sampai X. Ini sama saja 1/1 min T. Nah, baru kita uraikan integralnya dengan menggunakan deret pangkat. Berarti ini jadi integral 0 sampai X 1 tambah min T tambah min T kuadrat tambah min T pangkat 3 dan seterusnya ya, dt gitu ya. Kita tambahkan dengan integral 0 sampai X 1. Nah, ini biasa aja ya, dari pangkat yang biasa. 1 tambah tambah T kuadrat tambah T pangkat 3 dan seterusnya dt. Oke, nah mungkin integralnya bisa digabungkan ini ya. Oke, jadi integral 0 sampai X, integralnya kalian jumlahkan ya. Berarti ini 1 tambah 1 jadi 2. Terus suku keduanya dijumlahkan, min T ditambah T, itu jadi 0 ya. 2 tambah 0, terus tambah min T kuadrat ditambah T kuadrat, berarti jadi 2T kuadrat. Nah, untuk yang suku yang ganjil, dia akan saling menghilangkan ya, karena ada tanda minusnya yang di sebelah kiri ini. Berarti ini harusnya 0, terus 2T pangkat 4, terus 0, terus 2T pangkat 5, dan seterusnya. Gitu ya. Atau mungkin kita bisa tuliskan dia sebagai integral 0 sampai X, 2 ditambah 2T kuadrat, ditambah 2T pangkat 4, ditambah, sorry, ini 2T pangkat 6 ya. Jadi sisa suku-suku yang genap. Oke, duanya, karena ini ada duanya, semuanya bisa keluar dari integral ya. 2 kali integral 0 sampai X, 1 tambah T kuadrat tambah T pangkat 4 tambah T pangkat 6 dan seterusnya. Nah, sekarang kita tinggal integralkan saja menggunakan ya aturan pangkat dan PDK 2 ya. Berarti ini 2 dikalikan integral dari 1 terhadap T, itu adalah T. Oke, ditambah integral dari T kuadrat, berarti T pangkat 3 per 3, tambah integral dari T pangkat 4, T pangkat 5 per 5, integral dari T pangkat 6, T pangkat 7 per 7. Dan seterusnya, ini dihitung dari 0 sampai X ya. Oke, disubstitusi batasnya, berarti ya ini tinggal, ya ganti saja T-nya dengan X ya. Berarti X ditambah X pangkat 3 per 3, ditambah X pangkat 5 per 5, ditambah X pangkat 7 per 7. Gitu ya. Nah, kalau batas bawahnya disubstitusi nanti jadi 0 ya. Berarti tinggal yang ini saja. Nah, sehingga nanti kita akan peroleh deret pangkatnya. Seperti ini ya.
Kalau pakai notasi sigma, berarti ini sama dengan 2 dikali sigma apa? N sama dengan, ya kita mulai dari N sama dengan berapa? 0 boleh, sampai tak hingga. Berarti 2N plus 1 ini ya, karena ganjil. Berarti X pangkat 2N plus 1 per 2N plus 1. Gitu. Oke, nah sekarang kita sudah peroleh deret pangkatnya ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada yang mau request soal, silahkan. Kalau belum ada, kita coba nomor 23. Nah, nomor 23 ini kebalikan dari soal sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya kita diminta untuk menentukan deret pangkat. Nah, sekarang kita diberikan deret pangkat, kita diminta untuk menentukan fungsinya apa. Oke, mulai dari yang paling mudah, yang A. Itu sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga. Min 1 pangkat N tambah 1 kali X pangkat N. Nah, ini kalau kita uraikan, ini kan akan jadi, oke, min 1 pangkat 0 tambah 1 dikali X pangkat 0. Hmm, oke. Ditambah min 1 pangkat 1 tambah 1 kali X pangkat 1 tambah min 1 kali 2 tambah 1 dikali X pangkat 2 ditambah min 1 kali 3 tambah 1 dikalikan X pangkat 3 dan seterusnya ya. Oke, berarti ini jadi, oke, min 1 pangkat 1 itu min 1 kali X pangkat 0 kali 1, dia adalah min 1. Oke, tandanya mulai dari min, terus plus ya, selang-seling. Min plus min, X kuadrat plus X pangkat 3, harusnya min lagi, tambah X pangkat 5, dan seterusnya. Gitu ya.
Nah, mungkin ini caranya kita bisa keluarkan minusnya ya. Jadi minus dari satu tambah, sorry, satu min X ditambah X kuadrat minus X pangkat 3 tambah X pangkat 4 minus X pangkat 5. Nah, ini harusnya minus ini ya. Nah, seperti ini. Tambah dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang yang di dalam kurung itu kan bisa saya tuliskan dalam bentuk satu plus minus X plus minus X kuadrat plus minus X pangkat 3 plus minus X pangkat 4 plus minus X pangkat 5 dan seterusnya. Dan tidak lain yang di dalam kurung itu kan mirip dengan deret pangkat yang tadi ya, yang awal tadi. Yang mana ya? Nah, yang ini. Mirip dengan yang ini ya. Oke, berarti dia merupakan deret pangkat dari oke, 1 per satu min X ya. Gitu. Karena yang jadi kotaknya ini kan adalah min X ya. Gitu. Oke, berarti ini adalah deret pangkat dari min satu per satu tambah X. Gitu. Oke ya, sampai sini ada pertanyaan. Nah, kalau yang C kira-kira gimana itu? Tebakannya apa yang C? Ada yang bisa nebak gak ini? Bentuknya N dikali X pangkat N min satu. Kira-kira apa hubungannya dengan deret pangkat yang ini? Ada yang bisa nebak hubungannya apa? Oke, kalau belum bisa mungkin diuraikan dulu ya, seperti yang tadi. Ini sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga. Oh, dari N sama dengan satu, sorry. Dari N sama dengan satu sampai tak hingga. N dikali X pangkat N min satu. Oke, berarti N-nya jalan dari satu ya. Berarti ini satu kali X pangkat satu min satu ditambah 2 dikali X pangkat 2 min satu ditambah 3 dikali X pangkat 3 min satu dan seterusnya ya. Oke. Nah, ini berarti satu dikali X pangkat nol. X pangkat nol itu 1, berarti ini satu. Tambah 2X, tambah 3X kuadrat, tambah 4X pangkat 3 dan seterusnya. Nah, kira-kira kalau saya mau hubungkan dengan yang ini, oke, atau kalau ini diuraikan ya, ya mungkin saya perlu tulis lagi di bawah.
Ini kan kalau diuraikan, satu tambah X kuadrat tambah X pangkat 3 dan seterusnya. Nah, kira-kira apa hubungannya antara deret yang ini dengan yang ini? Ada yang bisa melihat hubungannya? Nah, kalau teman-teman lihat, ini, itu kan sebenarnya adalah turunan dari ini kan. Coba kalau satu diturunkan, jadinya nol. Terus X diturunkan jadi satu. X kuadrat turunkan jadi 2X. X pangkat 3 jadi 3X kuadrat, dan seterusnya ya. Oke, berarti ya kita bisa tuliskan, ini akan sama dengan turunan dari yang biru. Satu ditambah X ditambah X kuadrat ditambah X pangkat 3 dan seterusnya. Ya kan? Nah, kalau deret pangkatnya itu merupakan turunan dari deret pangkat yang biru, artinya ya fungsinya juga merupakan turunan dari fungsi yang ini. Gitu. Berarti ini sama dengan turunan dari satu per satu min X ya. Nah, turunan dari satu per satu min X apa? Nah, kalian nanti bisa cek bahwa turunan dari satu per satu min X itu adalah satu per satu min X kuadrat ya. Gitu. Berarti fungsi yang kita cari itu adalah ini. Oke, gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau belum, saya lanjut ke nomor 24 ya. Tentukan suku-suku deret Maclaurin dari fungsi berikut sampai dengan suku yang mengandung X pangkat 5. Gunakan deret Maclaurin yang sudah diketahui, lakukan operasi penjumlahan, perkalian, atau pembagian untuk mendapatkan deret yang diinginkan. Oke. Nah, mungkin saya perlu ini ya, mengambil referensi dari buku untuk deret pangkatnya. Sorry, untuk deret Maclaurinnya. Sebentar. Nah, ini dia.
Oke, kita mulai dari yang paling mudah dulu, yang B. Fx sama dengan sin X ditambah cos X gitu ya. Nah, berarti kalau ada seperti ini, kalian tinggal menjumlahkan deret pangkat dari sin dengan deret pangkat dari cos ya, atau deret Maclaurin dari sin dengan deret Maclaurin dari cos. Berarti untuk yang sin kita pakai yang nomor 5. Berarti dia jadinya adalah X min X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah X pangkat 5 per 5 faktorial dikurangi X pangkat 7 per 7 faktorial. Oke, dan seterusnya ya. Terus kita jumlahkan dengan yang cos, itu 1 min X kuadrat per 2 faktorial plus X pangkat 4 per 4 faktorial minus X pangkat 6 per 6 faktorial dan seterusnya. Oh, tapi dia cuma mintanya apa nih? Yang mengandung X pangkat 5 ya. Ya berarti ini nggak usah ini ya. Sebentar. Ini hanya sampai X pangkat 4. Oke, sekarang kita tinggal jumlahkan atau kita semacam menyatukan si deretnya ya. Berarti mulai dari pangkat terkecil dulu yaitu konstanta 1 tambah X minus X kuadrat per 2 faktorial. Sebentar. 1, oke, minus berapa? X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah X pangkat 4 per 4 faktorial ditambah X pangkat 5 per 5 faktorial ya. Nah, ini dan seterusnya. Gitu. Oke, nah sekarang mungkin coba yang perkalian deh. Yang E mungkin ya. Oke, satu lagi. Fx sama dengan E pangkat min X dikalikan sin hiperbolik X ya. Nah, sekarang kita ubah dulu E pangkat min X-nya jadi deret pangkatnya ya. Nah, tapi di sini yang diketahui kan deret pangkat E pangkat X ya. Kalau deret Maclaurin E pangkat min X, berarti teman-teman tinggal mengganti X-nya dengan min X ya.
Oke, ini berarti jadinya 1 ditambah min X gitu ya. Ditambah min X per 2, sorry, min X kuadrat per 2 faktorial, ditambah min X pangkat 3 per 3 faktorial, dan seterusnya. Nah, mungkin karena ini, ya, mungkin sampai X pangkat 3 aja, ya, karena yang diminta kan sampai X pangkat 5 sebenarnya. Nah, kita kalikan deret pangkat sin hiperbolik ya. Berarti X tambah X pangkat 3 per 3 faktorial, tambah seterusnya. Gitu. Nah, sekarang kita cukup mengalihkan ini saja ya sebenarnya ya. Karena kan yang diminta hanya sampai X pangkat 5 dia. Oke, tapi mungkin ini saya tulis, oke, 1 min X tambah minus X kuadrat, berarti X kuadrat per 2 faktorial, minus X pangkat 3 berarti minus X pangkat 3 per 3 faktorial, dan seterusnya. Yang sebelah kanan tetap, baru nanti kita kalikan ya, suku demi sukunya, gitu. Oke, ingat hanya sampai X pangkat 5. Jadi kalau perkaliannya itu pangkatnya lebih dari 5, kita bisa abaikan ya. Oke, mulai dari yang ini, 1 dikali X ya. Jadi kalikannya secara distributif saja. Oke. Eh, sin hiperbolik, oh, oke. Ini perlu tambah satu suku lagi, X pangkat 5 per 5 faktorial. Karena ini kalau dikalikan dengan satu, ini masih muncul ya suku yang ini ya, X pangkat 5-nya. Nah, begini ya. Oke, kita kalikan secara distributif satu per satu. 1 dikali X itu adalah X. Terus 1 dikali X pangkat 3 per 3 faktorial. Tambah X pangkat 5 per 5 faktorial. Ya. Nah, terus yang ini sekarang. Minus X dikali X. Berarti minus X kuadrat. Oke, minus X kuadrat. Terus kita kalikan minus X dengan yang ini. X pangkat 3 per 3 faktorial. Berarti jadinya minus X pangkat 4 per 3 faktorial ya. Gitu. Terus kalau kita kalikan minus X dengan X pangkat 5 per 5 faktorial, ini bisa kita abaikan. Kenapa? Karena pangkatnya udah lebih dari 5 ya. Udah pangkat 6 dia. Berarti ya bisa kita abaikan yang suku ini. Perkalian antara ini dengan yang ini. Gitu. Terus lanjut lagi. Yang ini sekarang. X kuadrat per 2 faktorial dikalikan dengan X. Berarti jadinya X pangkat 3 per 2 faktorial gitu ya. Terus yang ini kita kalikan dengan X pangkat 3 per 3 faktorial. Berarti jadinya X pangkat 5, X pangkat 5 per bawahnya 2 faktorial dikali 3 faktorial. Gitu ya. Nah, terus kalau yang ini X kuadrat dikalikan X pangkat 5 itu sudah bisa kita abaikan karena X-nya itu udah pangkat 7 ya. Oke, sementara soalnya kan cuma minta sampai X pangkat 5. Nah, lanjut geser berikutnya. Yang ini sekarang dikali yang X-nya. Berarti minus X pangkat 4 per
3 faktorial, terus ditambah, nah kalau yang ini aku kalikan dengan yang ini, berarti kan X-nya sudah X pangkat berapa? X pangkat 6 ya, berarti suku yang itu sudah diabaikan. Oke, nah berikutnya, nah ini sebenarnya masih muncul satu lagi ya, suku yang X pangkat 5. Bentar. Kalau saya kalikan satu suku lagi, yaitu yang X pangkat 4 per 4 faktorial, ya ini plus min plus ya, sini min. Nah ini muncul lagi suku yang memuat X pangkat 5, yaitu hasil perkalian X pangkat 4 per 4 faktorial dengan X ya, gitu. Berarti ini plus X pangkat 5 per 4 faktorial, gitu. Oke, dan ini suku kelanjutannya. Nah, ini mungkin kalian bisa kelompokkan ya suku-suku deretnya, mulai dari X pangkat 1. X pangkat satunya hanya ini ya, nggak ada lagi. Berarti tulis dulu X pangkat 1 ditambah X kuadrat. X kuadrat yang ini, sudah ya, nggak ada lagi. Tambah, nah sekarang yang X pangkat 3. Ini saya tandain aja dulu. Nah, ini sudah, ini sudah. Terus yang X pangkat 3 berarti ada yang ini. Terus yang ini, sudah ya, cuma dua saja. Berarti ini ditambah 1/3 faktorial, konstantannya saya taruh depan ya, ditambah 1/2 faktorial, X pangkat 3. Terus yang X pangkat 4, X pangkat 4, X pangkat 4 berarti yang ini, terus yang ini ya. X pangkat 4-nya sama ya sukunya ya. Ini mungkin nanti kalian coba cek lagi ya. 1/3 faktorial, yang ini, oh ada minusnya ya. Minus, terus di minus lagi 1/3 faktorial, X pangkat 4. Nah, terakhir yang X pangkat 5, berarti yang ini, terus yang ini, dan yang ini ya. Berarti koefisiennya berapa saja? 1/5 faktorial. Ini ya, 1/5 faktorial. Terus yang ini, 1/2 faktorial dikali 3 faktorial. Terus yang ini, 1/4 faktorial. Nah, ini dikalikan X pangkat 5. Gitu ya.
Nah, dan seterusnya dia, dan seterusnya. Gitu. Hmm. Ya, kira-kira seperti ini ya untuk bentuk deretnya. Nanti coba teman-teman cek lagi. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Kalau belum, kita coba lihat yang deret Taylor, nomor 25. Oke, mungkin saya tuliskan formula umumnya dulu ya. Jadi, deret Taylor untuk fungsi f di sekitar x sama dengan a itu adalah fa ditambah f aksen a dikalikan x min a ditambah f double aksen a per 2 faktorial dikali x min a kuadrat ditambah f triple aksen turunan ketiga di a per 3 faktorial dikalikan x min a pangkat 3 dan seterusnya. Gitu ya. Jadi koefisien x min a pangkat n adalah eh, turunan ke n di x sama dengan a dibagi n faktorial. Gitu. Jadi koefisiennya bentuknya selalu seperti ini ya. Nah, sekarang kita coba eh, tentukan deret Taylor untuk yang cos dulu, yang B. Oke. Nah, caranya mungkin kita bisa ini ya, menentukan koefisien-koefisiennya dulu. Nah, untuk n sama dengan 0, berarti koefisiennya kan hanya FA ya. Berarti F di pi per 4. Berarti sama dengan berapa? Cos 2 kali pi per 4. Jadi sama dengan cos pi per 2 ya. Cos pi per 2 berapa? 0 ya. Oke, nah untuk n berikutnya kita harus menentukan
turunannya dulu. Oke, berarti F aksen di X dulu deh. Ini mungkin jangan koefisiennya aja, tapi turunan dari F saja ya. Nanti koefisiennya sekalian ditulis dengan deretnya. Oke. F aksen X, kalau F-nya sama dengan cos 2X, berarti turunannya apa nih? Min 2 sin 2X ya, gitu. Berarti nilai F aksen di pi per 4 itu sama dengan berapa? Sama dengan min 2 kali sin 2 kali pi per 4. Berarti berapa ini? Min 2 kali sin pi per 2. Sin pi per 2 berapa? Sin pi per 2 itu 1 ya. Berarti ini min 2. Gitu. Oke, berikutnya. Untuk n sama dengan 2, berarti turunan keduanya apa ini? Berarti yang ini kalian turunkan lagi ya. Berarti jadinya min 4 cos 2x. Oke. Berarti turunan kedua di pi per 4 itu sama dengan min 4 cos 2 kali pi per 4 sama dengan min 4 kali cos pi per 2 ya. Cos pi per 2 tadi kita tahu dia 0 ya. Oke, lanjut. N sama dengan 3, berarti turunan ketiga. Berapa turunan ketiganya? Min, sorry, 8 ya, nggak ada minnya. Karena turunan dari cos 2x itu kan min 2 sin 2x ya. Kalikan dengan min 4, jadinya 8 sin 2x. Nah, terus seperti yang sebelumnya, kita hitung turunan ketiga di pi per 4. Oke, berarti ini 8 sin 2 kali pi per 4, gitu ya. Sama dengan 8 sin pi per 2. Kita tahu sin pi per 2 itu adalah 1. Berarti ini 8 ya hasilnya. Oke. Nah, cara ini teman-teman bisa lanjutkan ya. Sama dengan 4, apa gitu ya. Dengan mencari turunan keempat dan N sama dengan 5 dengan mencari turunan kelima. Nah, mungkin saya sampai turunan ketiga saja. Baru setelah itu kita tentukan deret Taylor-nya. Fx sama dengan apa tadi? Cos 2x di sekitar X sama dengan pi per 4. Berarti kita mulainya dari F pi per 4 ditambah F aksen pi per 4 dikalikan X min pi per 4 ditambah
turunan kedua di pi per 4 per 2 faktorial dikalikan x min pi per 4 kuadrat ditambah turunan ketiga di pi per 4 per 3 faktorial dikalikan x min pi per 4 pangkat 3 dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita substitusikan saja ya. F pi per 4, F pi per 4 ini ya, 0. Tulis di sini 0, tambah F aksen pi per 4. F aksen pi per 4 itu adalah min 2. Berarti min 2 kali X min pi per 4 tambah turunan kedua di pi per 4. Oh, 0 ya. Berarti kita ganti 0 per 2 faktorial dikalikan X min pi per 4 kuadrat tambah turunan ketiga 8 ya. 8 per 3 faktorial dikalikan X min pi per 4 pangkat 3 dan seterusnya ya. Nah, ternyata ini ada suku dari deret yang 0 ya, yaitu yang ini dan yang ini ya, ini 0. Berarti sisanya tinggal min 2 kali X min pi per 4 tambah 8 per 3 faktorial kalikan X min pi per 4 pangkat 3 dan seterusnya ya, gitu. Nah, ini menguraikan deret Taylor ini sebenarnya tergantung permintaan dari soal ya. Kita harus n sama dengan berapa? Harusnya ini dikasih ya, n sama dengan berapa gitu. Ya, nanti kalau kuis atau ujian diperhatikan soalnya. Jadi harusnya seperti yang sebelumnya ini, dia udah jelas ya, sampai X pangkat 5. Nah, ini harusnya juga sampai X berapa gitu, menguraikannya. Begitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Aman, Kak. Aman ya. Oke. Nah, mungkin saya mau tambahkan satu soal yang nomor 26. Jadi itu aplikasi ya, dari deret Maclaurin ya. Oke, saya pilih yang D saja. Jadi untuk masing-masing fungsi berikut, tentukan suku banyak Maclaurin orde 4 untuk F dan gunakan untuk menaksir F 0,1. Oke, misalkan F-nya sama dengan pangkat min 3 X ya. Oke, mungkin saya tuliskan dulu polinom Maclaurin orde 4 untuk fungsi F. Nah, sebenarnya polinom Maclaurin itu diperoleh dengan memotong deret Maclaurin sampai X pangkat 4 di sini ya, karena dia orde 4. Nah, mungkin notasinya seperti ini. P4X
sama dengan, nah polinom Maclaurin itu adalah, sorry, deret Maclaurin itu adalah deret Taylor di sekitar X sama dengan 0 ya. Berarti nanti bentuk polinom Maclaurinnya itu F0 ditambah F aksen 0 dikali X gitu ya. Ditambah F double aksen 0 per 2 faktorial dikali X kuadrat. Tambahkan lagi turunan ketiga di 0 per 3 faktorial dikalikan X pangkat 3. Terakhir sampai turunan keempat ya, karena dia orde 4. Turunan keempat di 0 per 4 faktorial dikalikan X pangkat 4. Gitu. Nah, ini polinom Maclaurin ya. Nah, sekarang untuk yang D, sama seperti yang tadi, yang deret Taylor, kita cari koefisien-koefisiennya dulu. Dengan cara apa? Dengan cara pertama kali kita harus mencari turunan ke N-nya. Oke, jadi cari turunan-turunan dari fungsi f ya. Oke, ya mungkin kita mulai dari turunan pertama. Sorry, mungkin dari n sama dengan 0 saja deh. Sama seperti yang tadi ya. Nah, kalau n sama dengan 0, berarti turunan ke 0 ya fungsinya sendiri ya. Fx-nya itu sendiri. Nah, berarti f saat 0 itu E pangkat min 3 kali 0 ya. Nah, E pangkat 0 itu 1. Oke, lanjut. N sama dengan 1 berarti turunan pertama. Oke, turunan dari E pangkat min 3x apa? Pakai aturan rantai, kita akan peroleh min 3E pangkat min 3x ya. Oke, berarti ini F aksen 0-nya sama dengan min 3 kali E pangkat min 3 kali 0. Berarti min 3. Oke, lanjut. N sama dengan 2. Berarti F double aksen 2. Turunan keduanya. Berarti turunan pertama diturunkan sekali lagi. Sehingga kita peroleh 9 ya. E pangkat min 3x. Sehingga turunan kedua di 0. Terus sama dengan 9 dikali E pangkat min 3 kali 0. 9 ya. Oke, lanjut. N sama dengan 3. Berarti turunan ketiga. Oke, ini diturunkan lagi turunan keduanya jadi min 27 ya. Min 27 E pangkat min 3x. Oke, sehingga turunan ketiga di 0 itu adalah min 27 kali E pangkat min 3 kali 0 ya. Oke, sama dengan min 27. Nah, terakhir N sama dengan 4. N sama dengan 4. Berarti turunan keempatnya. Oke, berarti yang ini diturunkan sekali lagi. Jadi berapa? Oke, min 27 kali 3 itu berapa tuh? 81 ya. 81 E pangkat min 3x. Oke, maka turunan keempat di 0
Itu sama dengan 81 dikali E pangkat min 3 kali nol ya. Berarti 81. Nah, ini adalah turunan-turunan dari F ya. Sampai turunan keempat. Nah, sekarang kita bisa manfaatkan ini untuk menentukan polinom Maclaurin. Orde 4 ya. Dari fx sama dengan E pangkat min 3x ya. Oke, ini saya ambil saja dari yang tadi. Oke, nah, berarti ini sama dengan F0. F0-nya 1 tambah F aksen 0 min 3 X tambah turunan keduanya 9 per 2 faktorial dikalikan X kuadrat tambah turunan ketiga min 27 per 3 faktorial dikalikan X pangkat 3 ditambah 81 per 4 faktorial dikali X pangkat 4. Nah, ini adalah polinom Maclaurin orde 4 ya. Gitu. Nah, sekarang kita akan gunakan polinom tersebut untuk menaksir F 0,1. Taksir F 0,1. Nah, artinya si F 0,1 itu ditaksir atau dihampiri dengan nilai polinom Maclaurin orde 4 di 0,1. Artinya dia akan sama dengan 1 ditambah min 3 dikali 0,1 gitu ya. Jadi X-nya tinggal diganti 0,1 saja. Tambah 9 per 2 faktorial dikali 0,1 kuadrat ditambah min 27 per 3 faktorial dikalikan 0,1 pangkat 3 ditambah 81 per 4 faktorial dikalikan 0,1 pangkat 4. Nah, ini ya. Nah, harusnya nanti kalau kuis atau ujian menjawab seperti ini, itu sudah benar ya. Jadi tidak perlu benaran dihitung sampai dapat pecahan itu, nggak usah ya. Jadi biarkan seperti ini saja, gitu. Karena nanti akan makan waktu ya kalau kalian menyederhanakan bentuk ini, gitu. Oke, kira-kira seperti itu untuk yang aplikasi dari polinom Maclaurin atau deret Maclaurin ya untuk menaksir atau mengaproksimasi nilai fungsi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, mungkin kalau tidak ada ya saya cukupkan saja ya untuk tutorial hari ini. Nanti kita akan lanjutkan di tutorial minggu depan. Oke, mungkin sekian untuk hari ini.
Terima kasih. Boleh meninggalkan Zoom ya. Selamat pagi. Makasih, Kak. Kasih. Oke, Sih, Kak. sama-sama. Makasih, Kak.